Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Untuk mengawali pelajaran hari ini, di sini ada beberapa motivasi. Yang pertama, masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Jadi dari motivasi di sini kalian bisa memaknai sendiri ya, masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Jadi lakukan yang terbaik untuk masa depanmu. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi misalkan kalian bisa mengerjakan hari ini, silahkan segera dikerjakan. Nah, anak-anak nanti jangan lupa absen di Google Classroom ya. Berarti absensi hari ini kita cek satu persatu nanti. Nah, di sini coba renungkan. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Jadi misalkan kemarin itu kan sudah sejarah. Jadi misalkan kemarin kalian membuat kesalahan, untuk yang akan datang jangan kalian ulangi lagi, jadi itu sebagai pembelajaran. Esok adalah misteri, jadi kita belum tahu besok itu apa yang akan terjadi, dan hari ini adalah anugerah. Jadi kalian saat ini bisa mengikuti pelajaran, itu adalah anugerah, jadi itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang inverse fungsi. Untuk pertemuannya lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi, baik itu macam-macam fungsi, pengertian fungsi, dan fungsi komposisi ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari inverse fungsi. Nah, apa tuh manfaat kita mempelajari inverse fungsi itu untuk kehidupan sehari-hari? Di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Misalkan proses pembuatan buku. Tahukah kamu kalau proses pembuatan buku itu merupakan komposisi dari beberapa proses yang beriringan. Dari penulis, jadi penulis itu menulis bukunya, terus masuk ke editor untuk dibenahi, selanjutnya ke tahap layout, akhirnya akan dicetak dan dijual di pasaran. Itu suatu komposisi ya, jadi itu contoh dari sebuah komposisi. Yang kedua, misalkan proses daur ulang logam. Logam yang didaur ulang umumnya terdiri dari beberapa jenis yang dicampur menjadi komposisi tertentu. Saat terjadi daur ulang, logam akan dipisahkan. Nah, proses pemisahan ini menggunakan variabel tertentu seperti penggunaan magnet dan seterusnya. Nah, inilah fungsi konversinya. Yang ketiga, penyusunan pemain dalam olahraga. Jadi kalian sering main olahraga ya, misalkan permainan sepak bola, permainan bola voli, permainan bola basket dan seterusnya. Jadi beberapa jenis olahraga tersebut membutuhkan komposisi pemain. Kalau komposisinya salah, pertandingannya akan kacau. Itulah kenapa dalam beberapa olahraga tadi ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, beberapa pemainnya menggunakan dengan dipilih dengan kemampuan yang tertentu dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi manfaat dari fungsi inverse untuk kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita masuk ke inverse fungsi, saya akan mengingatkan sebentar ya, apa itu pengertian dari fungsi. Masih ingat kemarin pengertian dari fungsi? Fungsi itu apa? Fungsi itu adalah pemetaan atau relasi. Setiap anggota himpunan A atau domain ke tepat satu himpunan B. Jadi relasi dari setiap domain tepat satu ke kodomain. Nah, jadi dari pengertian tadi dilihat. Yang pertama, diagram pertama. Fungsi apa bukan? Ya, fungsi pertama bukan fungsi. Apa alasannya? Karena di sini ada anggota domain atau ada anggota himpunan A yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Yang kedua, fungsi apa bukan? Ya, bukan. Kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan. Yang ketiga,
fungsi ya, betul. Ini adalah fungsi yang keempat, fungsi juga. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, sudah paham pengertian dari fungsi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi inverse. Yang pertama definisinya dulu ya. Langsung saja di sini. Kalau kalian kemarin mempunyai fungsi f-nya di sini ya, misalkan dari diagram di sini. Kalau ini arahnya dari kanan ke kiri, ini adalah fungsi f. Maka kalau kita balik dari kiri ke kanan itu adalah f inverse. Jadi inverse itu fungsi inverse ya. Inverse itu dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Jadi kalau kita punya fungsi f, maka inverse-nya dituliskan dengan f pangkat min 1. Kalau tadi fungsi f itu memetakan dari A ke B, kalau f inverse berarti dibalik dari B ke A. Nah, suatu fungsi f itu mempunyai inverse jika fungsi f itu adalah berkorespondensi satu-satu. Jadi anggota ini domainnya di sini itu ke sana 1, kawannya 1 berarti sama. Yang B ini kawannya ke sini juga 1. Itu dinamakan dengan bijektif atau korespondensi 1-1. Setiap A itu kawannya 1 di B, begitu juga sebaliknya. Dari B kawannya juga tepat 1 di A, itu dinamakan korespondensi 1-1. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk kita menentukan inverse fungsi? Jadi di sini saya berikan langkah-langkah sederhana ya untuk menentukan inverse fungsi. Langkah pertama, ubahlah persamaan y sama dengan itu ubahlah persamaan fx itu menjadi y. Jadi fx-nya diganti dengan y. Berikutnya, yang tadi awalnya y sama dengan kita ubah menjadi x sama dengan. Nah, setelah kita ubah, gantilah y-nya itu dengan x dan x-nya itu dengan f inverse x. Contoh 1 ya. Kita punya fungsi f. Fx-nya 2x dikurangi 6. Maka inverse-nya adalah dilihat di sini. Jadi tadi langkah yang pertama fx-nya diganti dengan y. Jadi 2x min 6 sama dengan y. Setelah itu yang di dekat x ini akan kita pindahkan semua ke ruas kanan. Jadi min 6 pindah ruas jadi plus 6. Ini 2x artinya 2 kali x 2 berarti kita pindah ruas jadi bagi. Setelah itu langkah yang kedua, ini kita bagi 1-1 berarti y dibagi 2 setengah y. 6 dibagi 2 di sini 3. Langkah selanjutnya ingat x-nya diganti dengan f inverse x, y-nya diganti dengan x. Jadi f inverse x sama dengan setengah x ditambah dengan 1. Sekarang contoh yang kedua. Sekarang bentuknya pecahan fx sama dengan di sini. Nah, ingat fx-nya diganti dengan z. Nah, ini ada pecahan, berarti kita kalikan silang 2x min 4 kita kalikan ke sini ya, ke ruas kanan. Nah, kita kalikan satu per satu, 3x plus 5 sama dengan 2xy min 4y. Ingat, tadi tujuan kita mengubah menjadi x sama dengan, berarti yang ada x di sini kita jadikan satu ruas. Jadi yang 3x ini kita pindahkan ke ruas kanan, nanti min 4y nya kita pindahkan ke ruas kiri. Ini plus pindah sini jadi min, ini min pindah sini jadi plus ya. Yang ruas kanan dilihat ini ada x, ini juga ada x, berarti x nya kita faktorkan, x nya keluar. 2xy dibagi x berarti masih 2y, 3x berarti masih 3 di sini. X ini 2y dikurangi 3, jadi 4x plus 5 sama dengan x kali 2y dikurangi 3. Nah, jadi x sama dengan yang ini kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi 4y plus 5 dibagi 2y dikurangi 3. Sudah, sekarang kita ganti x-nya menjadi f inverse x, y-nya menjadi x. Ya, ini ketemunya di sini jawabannya. Ya, ini nanti bisa kita tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Ingat, daerah asalnya itu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga dengan daerah hasilnya, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan
fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah, kemarin kita punya fungsi komposisi, misalkan kita punya X, Y, dan Z. Jadi kalau dari X ke Y terus Y ke Z itu adalah dibundarkan. Misalkan dari X ke Y itu adalah fungsinya F, dari Y ke Z itu fungsinya adalah G, maka H adalah F bundaran G. Nah, sekarang kalau kita balik atau hanya itu kita inverskan, nah berarti arahnya kita balik, berarti Y ke Z ke Y terus Y ke X. Tadi kalau X ke Y itu F, berarti kalau kita balik Y ke X itu F inverse. Kalau Y ke Z tadi G, berarti Z ke Y berarti apa? G inverse. Jadi H inverse sama dengan ya tinggal F bundaran G diinverskan. Ya. Nah, kita akan mendapatkan rumus di sini. Jadi kalau kita punya H inverse X tadi G bundaran F di inverse itu sama artinya dengan, ingat susunannya dibalik ya, jadi F inverse dulu bundaran dengan G inverse. Ingat di sini, perhatikan rumusnya. Sekarang contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 2 dan gx sama dengan 2x. Tentukan f bundaran G inverse x. Kita akan menggunakan dua cara ya, cara yang pertama sama cara yang kedua. Cara pertama itu yang mana? Jadi kita mencari dulu yang di sini, terus diinverskan, atau kita cari satu per satu inversnya baru kita komposisikan. Ya, cara yang pertama. Jadi kita mencari dulu F bundaran G. Misalkan X-nya itu adalah F bundaran G. Jadi F, G, E. G-nya apa? 2X. F-nya apa? X ditambah 2. Berarti X-nya di sini 2X ditambah 2. Jadi 2X plus 2. Nah, sekarang kita inverskan. H inverse sama dengan F bundaran G tadi diinverskan. Ingat, ini tadi diganti apa? Diganti Z. 2x plus 2 sama dengan Z. 2-nya pindah jadi min ya. 2-nya pindah jadi bagi. Jadi F inverse X tadi sama dengan X dikurangi 2 dibagi 2. Sekarang cara yang kedua. Jadi satu per satu fungsinya ini kita inverskan. Fx-nya apa? X ditambah 2. Inversnya apa? Ini ditambah berarti inversnya dikurangi. Gx-nya apa? 2x. 2 kali x berarti inversnya apa? X dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita komposisikan. F bundaran G inverse X sama dengan, ingat tadi susunannya dibalik. Berarti G inverse bundaran F inverse. G inverse-nya kita tulis dulu ya. X inverse-nya apa? X inverse-nya adalah apa? F inverse-nya? F inverse-nya adalah X min 2. Jadi di sini X min 2. G inverse-nya apa? X dibagi 2. Lah X-nya itu diganti dengan belakangnya. G inverse berarti X min 2 dibagi 2. Jadi dengan cara 1 maupun dengan cara 2 hasilnya adalah sama. Jadi nanti terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Ya, itu sudah kita berikan contohnya. Sekarang kalian nanti bisa mengerjakan tugasnya di sini ya. Tugas tentukan inverse dari fungsi berikut. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. 4 saja ya. Nah, ini yang keempat ini ada fx sama dengan x plus 3 dan gx-nya adalah 3x dikurangi 4. Pertanyaannya tentukan G bundaran F inverse. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini ya. Jadi ini nanti dikerjakan tugasnya, diupload di Google Classroom ya. Besok kita akan lanjutkan untuk menentukan inverse fungsi aljabar menggunakan cara cepatnya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan cara cepat, tapi ini konsepnya, jadi kalian harus paham dulu. Besok baru kita lanjutkan lagi menggunakan cara cepatnya. Ya. Jangan lupa ya, nanti absen dulu. Selamat mengerjakan, sukses selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.